Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah tulisan refleksi yang ditulis oleh Pastor Yori SPD yang saat ini sedang bertugas di Amerika. Refleksi ini berkaitan dengan kehidupan para imam, kehidupan biarawan-biarawati, dan terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada seorang imam beberapa waktu yang lalu, di mana diberitakan bahwa ada salah seorang imam yang meninggal karena bunuh diri. Dan jujur bahwa saya sebagai seorang awam sungguh prihatin atas peristiwa yang terjadi terhadap seorang pastor yang meninggal karena bunuh diri. Dan semoga dengan refleksi ini menyadarkan saya sebagai seorang awam untuk selalu mendoakan imam maupun biarawati, dan sekaligus juga bisa menjadi refleksi tersendiri untuk kehidupan para imam maupun biarawati. Untuk itu saya mohon izin kepada Pastor Yori untuk membaca teks refleksi ini dan menguploadnya dalam channel YouTube saya ini. Untuk itu simaklah apa yang ditulis oleh Pastor Yori berikut ini. Pastor tidak sedang baik-baik saja. Itulah judul tulisan yang ditulis oleh Pastor Yori SPD. Peristiwa pastor diduga gantung diri di Keuskupan Ruteng akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan pasti adalah, kok pastor bisa bunuh diri ya? Pada umumnya orang selalu beranggapan bahwa pastor sebagai persona Kristi, pastor pasti bisa mengatasi persoalan yang dihadapi. Pastor tidak mungkin mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Anggapan ini tidak selamanya benar. Ingat, seorang bidan tidak selamanya membidani dirinya waktu bersalin. Ia butuh sahabat bidan yang lain. Begitu juga dengan pastor. Dia lihai dalam memberikan nasihat dan solusi bagi orang lain, tetapi belum tentu untuk dirinya sendiri. Pastor selalu dan selamanya menjadi pribadi paradoksal di dunia ini. Dia hidup, bergerak, dan berkarya sesuai dengan perubahan zaman dan kompleksitas kehidupan yang ada. Satu hal yang tidak boleh terlepas dari diri pastor adalah komitmen dan pilihan hidup itu. Komitmen itu dituangkan dalam 3 nasihat Injil, yakni ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian hidup. Apabila pastor berkarya sampai melupakan komitmen tadi, maka pastor itu tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Karena pastor tidak sedang baik-baik saja, maka pastor membutuhkan rekan pastor yang lain sebagai peneguh kehidupannya. Pastor membutuhkan kehadiran sang pemimpin sebagai inspirator yang selalu menyapa setiap saat. Pastor membutuhkan umat yang memberikan apresiasi atas tugas perutusannya. Kehadiran rekan kerja, pemimpin, dan umat akan selalu membantu pastor tetap setia pada komitmen. Oleh karena itu, jangan jejali pastor dengan tanggung jawab melampaui batas kemampuannya. Usahakan jangan setiap waktu mengkritik, gosip, dan menelanjangi kehidupan pastor. Jangan sering menyanyikan kidung duka buat pastor. Doakan dan tegurlah pastor dalam kasih, sebab pastor tidak selalu baik-baik. Meskipun pastor digelari persona Kristi, namun aplikasinya tidak seindah dan seagung ungkapan itu.
Fenomena pastor tidak baik-baik saja itu bisa dicermati dari beberapa tingkah laku berikut ini. 1. Ada pastor membiarkan dirinya sakit, tidak mau berobat dengan harapan supaya cepat berlalu dari dunia ini. Yang kedua, ada pastor yang gaya hidup tidak teratur, rokok, alkohol, tidur larut pagi. Ada pastor yang melawan pimpinan. Keempat, ada pastor yang tidak pernah aman hidup bersama yang lain. Yang kelima, ada pastor yang selalu merasa kekurangan atau orientasi hidupnya berubah. Hati-hati, bisa menjadi pengemis saleh. Yang keenam, ada pastor suka menjadi oplosan, tukang kritik, tukang marah tanpa beri solusi. Yang ketujuh, ada pastor yang tiba-tiba menjadi pribadi yang tertutup. Yang kedelapan, ada pastor yang mulai melupakan misa, doa, baca kitab suci, dan lain-lain. Yang kesembilan, masih banyak gejala lain, boleh ada tambahan. Apabila kita menjumpai pastor dengan gejala seperti itu, berarti pastor tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kita tidak boleh membiarkan keadaan itu berlalu begitu saja. Kita harus bertanggung jawab akan hidup dan panggilan pastor. Kita boleh mengungkapkan berbagai pendekatan untuk menyelamatkan mereka. Kita sanjung-sanjung mereka hanya momentum tertentu saja. Tabisan, misa perdana, pesta perak, dan lain-lain. Selanjutnya kita biarkan mereka berjalan seorang diri. Tindakan membiarkan dari sahabat, kolegialitas imam, pimpinan, dan umat hanya akan menyajikan kisah akhir yang tragis bagi pastor. Peristiwa Ruteng dan peristiwa lain yang telah lewat tentang pastor hendaknya membuka hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memperhatikan kehidupan pastor, bahwa pastor kita tidak sedang baik-baik saja. Lebih baik kita menegur dan menasihati pastor, walaupun dengan beban hati tidak enak, daripada kita bawa sekeranjang bunga dengan hari biru menaburi makam mereka. Ditulis oleh Pastor Yorisoda Nango, SPD, misionaris SPD asal Manggarai, bertugas di Amerika Barat.